Pulau Kera ini sebenarnya sudah memasuki musim hujan ya Mama ya. Tapi memang iklimnya kering, jadi memang di sini terasa masih sangat panas, juga jarang hujan. Indonesia Timur memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Sayang, belum bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh penduduknya. Bayangkan saja, masih ada sekitar 1,1 juta penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian bahkan bermukim tak jauh dari kota Kupang, tinggal di Pulau Kera. Pulau indah yang termasuk destinasi wisata andalan Nusa Tenggara Timur. Masalah warga yang tinggal di Pulau Kera diantaranya adalah kurangnya pasokan air bersih. Tak aneh jika setiap pagi mereka pergi berperahu menyeberang ke kawasan pantai di dekat pangkalan pendaratan ikan Oeba, Kota Kupang, untuk membeli air bersih. Bagi warga yang tak memiliki perahu, biasanya akan menumpang pada tetangganya yang kebetulan pergi ke Oeba untuk menghemat biaya. Mereka juga membeli pakaian dan bahan makanan. Jarak dari kota Kupang menuju Pulau Kera kurang lebih 10 km. Kira-kira 45 menit perjalanan laut dengan perahu. Butuh nyali besar melakukan perjalanan laut di tengah kondisi cuaca yang tak menentu. Jika tidak terpaksa, warga Pulau Kera lebih memilih untuk tinggal saja di rumah. Pemilik perahu berlabuh agak jauh dari pantai. Maklum saja, belum ada dermaga yang dibangun. Para penumpang perahu membawa seluruh barang bawaan langsung ke rumah masing-masing. Jerigen air dibawa dengan hati-hati, dijaga jangan sampai jatuh dan tertumpah isinya. Maklum saja, air teramat berharga bagi warga Pulau Kera. Setiap keluarga biasanya memiliki ember atau tong penampung air bersih di rumah. Penggunaan airnya diatur sehemat mungkin. Air yang kami bawa dari Oeba setidaknya bisa untuk kebutuhan sepekan ke depan. Tidak ada bantuan pipa-pipa sumur gitu? Tidak ada. Sudah pernah coba minta sama Bapak Desa, Bapak Camat itu? Tidak bisa. Air bersih mereka gunakan hanya untuk kebutuhan memasak dan minum saja. Sementara jika ingin mandi atau mencuci, warga Pulau Kera memanfaatkan tampungan air hujan. Jika masuk musim kemarau, mau tak mau mereka memanfaatkan air laut untuk mandi atau mencuci. Sebenarnya ada 3 sumur yang dibangun warga. Sayang, airnya payau, terasa asin. Kenapa sepertinya tidak ada perhatian gitu? Apa saja sulit di sini? Iya. Kenapa itu? Tidak tahu lagi ini. Kita sebanyak mengeluh juga mengenai pemerintah yang datang di sini. Apa tanggapan mereka kalau mereka datang? Katanya bilang, katanya bilang mau datang sumbang air, sumbang lampu, tapi tidak tercapai. Sudah lama itu mereka janji-janji? Iya, sudah lama. 90% mata pencaharian warga Pulau Kera adalah nelayan.
Laut Sulamu menyediakan beragam jenis ikan untuk mereka tangkap. Tak aneh jika warga Pulau Kera rata-rata piawai mencari ikan. Perahu terus saja melaju, sementara Boy dan Jadung berulang kali menarik dan mengulur tali pancing, mengincar ikan-ikan besar. Hujan badai tak pernah membuat mereka takut. Setelah beberapa jam melaut umpan di tali pancing di mangsa ikan, Boy langsung menarik tali pancingnya dengan hati-hati. Jangan sampai ikan terlepas. Ikan apa itu, Bang? Ini ikan raja. Ikan raja ya, alhamdulillah. Sekarang kita sudah dapat ikan raja. Itu salah satu ikan yang dijual ke pasar. Dan karena ukurannya besar juga lumayan diperhitungkan di pasar. Semoga bisa balik modal, ganti BBM, ganti waktu yang terbuang. Karena 3 jam kita baru dapat 1 ikan. Kami kemudian memutuskan untuk pulang, melanjutkan mencari ikan, sepertinya percuma di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Setiap 3 hari sekali, Jadung mengambil ikan dalam kotak penyimpanan miliknya untuk dijual. Agar awet, ikan disimpan bersama balok-balok es yang Jadung beli dari kota Kupang. Ada sekitar 25 kg ikan yang akan kami bawa. Beberapa orang warga nampaknya memiliki tujuan yang sama, pergi dengan perahu ke kota Kupang. Pulau Kera jaraknya begitu dekat dengan ibu kota provinsi. Aneh jika warganya hidup dalam keterasingan, tak diakui dan ditinggalkan tanpa sentuhan pembangunan. Sesampainya di pantai, kami langsung menurunkan ikan yang hendak dijual di pangkalan pendaratan ikan Oeba. Jadung lalu mencari lokasi yang strategis untuk menarik perhatian para pembeli ikan. Pembeli yang datang langsung menawar ikan milik Jadung. Sayang, harga yang ditawarkan terlalu murah. Jadung terpaksa menolak. Kami kemudian masuk ke dalam pasar untuk menawarkan ikan pada para pedagang besar. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Menurut taksirannya Pak Jadung, ini kalau kita jual semua sekitar 400.000. Tapi tadi kita di luar ditawar 200 sampai 220.000 dan itu nggak balik modal ya Pak. Kita berharap setelah dimasukin ke pasar ikan, dijual satuan, nanti hasilnya lebih dari 400.000 supaya nanti Pak Jadung sama istrinya bisa beli sembako. Kami beruntung, akhirnya ada seorang pengepul ikan yang tertarik membeli ikan milik Jadung. Harganya memang tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mau bagaimana lagi? Daripada ikan tak laku, Jadung akan semakin merugi. Uang hasil penjualan ikan langsung Jadung berikan pada istrinya Ria untuk membeli berbagai kebutuhan pokok.